Generasi emas Belgia, gugur di Piala Dunia 2022. Setelah bermain imbang lawan Kroasia, Belgia harus puas bertengger di posisi 3 klasemen. Memainkan 3 laga, Belgia hanya mampu mendapatkan 1 kemenangan, saat melawan Kanada di laga perdana. Dan hanya mengumpulkan 4 poin, Roberto Martinez merasa usaha generasi emas Belgia di kesempatan terakhir mereka tidaklah cukup. Generasi emas Belgia yang berisi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan Romelu Lukaku gagal mewariskan trofi Piala Dunia. Padahal ini menjadi kesempatan terakhir sebelum para pemain bintang tersebut dimakan usia. Jerman tersingkir, Manuel Neuer justru pecahkan rekor di Piala Dunia. Manuel Neuer berhasil mencatatkan rekor baru, usai tampil di laga kontra Costa Rica di Piala Dunia. Neuer menjadi kiper dengan penampilan terbanyak, pada ajang 4 tahunan tersebut. Di laga melawan Costa Rica, Manuel Neuer bermain sebagai starter. Kiper Bayern Munchen tersebut mampu tampil apik dan membantu timnya meraih kemenangan. Neuer mampu melewati rekor kiper legendaris timnas Brasil, Claudio Tavares. Selain itu, dia juga melampaui jumlah penampilan kiper legendaris Jerman, Sepp Maier. Ketimbang ke Chelsea, Jordan Pickford disarankan pindah ke Manchester United. Sebuah saran diberikan David James kepada Jordan Pickford. Ia menilai sang kiper lebih baik pindah ke Manchester United ketimbang ke Chelsea. James cukup terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Pickford bersama Everton. Jika saya menyarankan tim yang harus dia tuju, saya akan mengatakan Manchester United. Man United kabarnya juga berminat mendatangkan Pickford sebagai pengganti David De Gea. Menurut James, pindah ke MU bakal jadi opsi yang bagus bagi Pickford. UEFA turun tangan, selidiki dugaan kecurangan yang dilakukan Juventus. UEFA telah membuka penyelidikan formal terhadap Juventus, atas potensi pelanggaran aturan perizinan klub dan financial fair play. Jaksa di Turin, tempat Juventus bermarkas, sedang menyelidiki pembukuan dan pernyataan klub yang dibuat ke pasar keuangan, selama 3 tahun terakhir. Dan Juventus gagal memenuhi persyaratan pemasukan dan pengeluaran pada musim lalu. Lalu, UEFA mengatakan, bakal mengambil langkah hukum jika memang ada dugaan pelanggaran, hingga mengambil langkah disipliner sesuai dengan aturan UEFA. Gacor di Piala Dunia, MU siapkan hadiah spesial untuk Marcus Rashford. Penampilan apik Marcus Rashford di Piala Dunia, tidak luput dari pengamatan Manchester United. Setan Merah dilaporkan sedang menyiapkan hadiah spesial untuk sang penyerang. Fabrizio Romano melaporkan bahwa performa apik Rashford itu dipantau oleh manajemen Manchester United. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang pemain dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen Manchester United saat ini sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Rashford. Saingi Barcelona, Man United siap membayar klausul pelepasan gelandang Real Sociedad. Manchester United bersedia membayar klausul pelepasan Martin Zubimendi. AS melaporkan bahwa Man United telah bergabung dengan Barcelona dalam perlombaan untuk menandatangani Zubimendi, yang memiliki klausul rilis 60 juta euro dalam kontraknya. Ditambahkan bahwa klub sedang mempelajari klausul penghentian sebelum pendekatan yang memungkinkan. United dikatakan telah mengamati pemain berusia 23 tahun itu dengan cermat selama pertandingan Eropa baru-baru ini. Declan Rice ungkap ambisinya di tengah ketertarikan Chelsea. Declan Rice terus dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge untuk bergabung dengan Chelsea. Declan Rice disebut menjadi kunci penting untuk memperkuat skuad Graham Potter di lini tengah Chelsea. Dan juga sempat dirumorkan bahwa Rice tertarik untuk bergabung dengan The Blues. Karena Chelsea dianggap sebagai klub impian sejak masa kecil. Saya melihat teman-teman saya di sini bermain di Liga Champions dan memenangkan trofi. Saya sangat ambisius dan benar-benar ingin melakukan itu, pungkasnya. Menu belanja Real Madrid, salah satunya angkut Darwin Núñez dari Liverpool. Raksasa La Liga, Real Madrid dikabarkan memasukkan nama striker Liverpool, Darwin Núñez, dalam daftar belanjanya di masa depan. Kabar ini diklaim oleh Defensa Central. Laporan itu mengklaim, Madrid bisa saja bergerak memboyong Núñez dalam beberapa tahun ke depan. Núñez sendiri baru gabung Liverpool pada musim panas lalu, dan ia masih terikat kontrak di Anfield sampai tahun 2028. Real Madrid disebut menjadikan Darwin Núñez sebagai salah satu target potensialnya. Jadi man of the match setelah Jerman tersingkir, Kai Havertz pasang muka datar.
Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pertandingan Jerman versus Costa Rica. Penyerang Chelsea itu mencetak 2 gol setelah masuk menggantikan David Raum pada menit ke-67 dengan hasil skor 4-2 dalam pertandingan grup terakhir mereka. Meskipun pada akhirnya sia-sia, tapi sudah cukup memberinya nilai tertinggi dari sponsor Piala Dunia 2022, Budweiser. Dan itu yang menyebabkan dia berpose dengan trofi Man of the Match, dengan wajah yang cemberut. CEO Borussia Dortmund, berisinya lepas Jude Bellingham ke Liverpool. Carsten Kramer, mengisyaratkan akan melepas Jude Bellingham dalam waktu dekat. Menariknya, dia lebih rela kehilangan sang pemain ke Liverpool, ketimbang klub lain. Sebagaimana diketahui, Bellingham belakangan terus menjadi perbincangan, karena performa impresifnya di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 19 tahun itu, sejauh ini sudah mencetak 1 gol dari 3 pertandingan. Kramer mengonfirmasi ketertarikan banyak raksasa Eropa. Namun, di antara para peminat, dia mengaku punya simpati lebih kepada Liverpool. Sebab, The Reds adalah klub favoritnya. Liverpool dan Man City, sedang berebut wonderkid Atalanta. Dua klub Premier League, Liverpool dan Manchester City, dikabarkan sedang bersaing untuk memboyong Giorgio Scalvini, bek muda milik Atalanta. Penampilan Giorgio Scalvini langsung menarik perhatian Liverpool. Hal ini dilaporkan oleh Manchester Evening News. Namun, rival mereka di Liga Inggris, Manchester City, juga disebut mengincar sang bek. City sebelumnya disebut sudah mengamati penampilan Scalvini. Namun, belum diketahui kapan mereka akan bergerak untuk memboyongnya ke Etihad Stadium. Perkuat lini tengah, Milan incar duo penghangat bangku cadangan Liverpool. AC Milan berniat mendatangkan duo penghangat bangku cadangan Liverpool, yakni Alex Oxlade-Chamberlain dan Naby Keita. Ini merupakan kabar bagus bagi Liverpool. Mereka tak perlu capek mencari klub yang siap menampung Naby Keita dan Alex Oxlade-Chamberlain. Milan dilaporkan siap menerima kedua pemain tersebut dengan tangan terbuka. Kabar ini dihembuskan oleh Calcio Mercato. Keduanya diincar Paolo Maldini dan Ricky Massara, karena harganya kemungkinan besar bakal miring. Pasalnya kontrak keduanya berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Arsenal incar Hakan Calhanoglu untuk jadi pesaing Martin Odegaard. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan ingin memperkuat lini serang mereka di tahun 2023 nanti. The Gunners dilaporkan ingin merekrut Hakan Calhanoglu dari Inter Milan. Dilansir Interlife, Arsenal saat ini ingin membajak Hakan Calhanoglu dari Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sedang mencari playmaker baru untuk tim mereka. Di musim ini, Arteta merasa terlalu bergantung pada sosok Martin Odegaard. Jadi ia butuh pemain yang bisa jadi pelapis, sekaligus pesaing sang playmaker. Hadapi Argentina, bek Australia tak takut dengan nama besar Lionel Messi. Bek timnas Australia, Milos de Genek, mengatakan dirinya tak gentar menghadapi Lionel Messi bersama Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sebab, Messi hanyalah seorang manusia biasa, kata de Genek. Saya selalu mengagumi Messi, dan saya pikir dia adalah pemain terhebat yang pernah ada. Tapi bukan suatu kehormatan untuk bermain melawan dia, karena dia hanya manusia biasa, seperti kita semua, kata de Genek dilansir dari ESPN. Diminati Manchester United, Atletico Madrid siap lepas Joao Felix. Ada kabar baik bagi Manchester United. Penyerang incaran mereka, Joao Felix bakal dilepas oleh Atletico Madrid di musim dingin nanti. Dari beberapa penyerang yang dikaitkan dengan Manchester United, ada nama Joao Felix, yang santer dikaitkan dengan setan merah. Penyerang timnas Portugal itu disebut-sebut masuk dalam incaran Erik ten Hag. The Times mengklaim bahwa asa Manchester United untuk mendapatkan Felix bisa jadi kenyataan. Karena Atletico Madrid siap menjual sang pemain. Hasil Piala Dunia 2022, Ghana versus Uruguay, skor 0-2. Pertandingan berlangsung menarik dari awal sampai akhir. Kedua tim sama-sama bermain terbuka, dan menciptakan sejumlah peluang. Hanya saja lini serang Uruguay lebih klinis. Gol-gol La Celeste semuanya dicetak oleh Georgian de Arrascaeta. Dengan hasil ini, Uruguay mengoleksi 4 angka. Tapi mereka cuma bisa finish di peringkat ketiga karena kalah selisih gol dari Korea Selatan. Sementara itu, Ghana terdampar di dasar klasemen dengan raihan 3 angka. Alhasil kedua tim ini kompak pulang dari Piala Dunia 2022 Qatar. Hasil Piala Dunia 2022, Korea Selatan versus Portugal, skor 2-1.
Timnas Korea Selatan sukses meraih kemenangan di pertandingan terakhir melawan Portugal. Portugal unggul terlebih dahulu di laga ini, berkat gol Ricardo Horta, namun, Kim Yang-gun berhasil menyamakan kedudukan. Gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Hwang Hae-chan di masa injury time. Berkat kemenangan ini, Timnas Korea Selatan finish di peringkat 2 klasemen, dengan raihan 4 poin. Mereka unggul jumlah gol dari Uruguay, sehingga mereka menemani Portugal untuk lolos ke babak 16 besar. Hasil Piala Dunia 2022, Kamerun versus Brasil, skor 1-0. Kandidat terkuat juara Piala Dunia 2022, harus tumbang. Brasil harus mengakui keunggulan Kamerun dengan skor 0-1. Babak pertama dan babak kedua berjalan sangat sengit. Kamerun dan Brasil sama-sama melakukan jual beli serangan. Kedua tim sama-sama ingin menang. Akan tetapi, kualitas penyelesaian yang kurang baik dan penampilan apik kiper kedua tim, jadi penentu laga ini. Saat laga tampak akan berakhir imbang tanpa gol, Vincent Aboubakar muncul sebagai pahlawan. Golnya di menit ke-90, memastikan Kamerun menang. Aboubakar kemudian mendapat kartu kuning kedua akibat selebrasi buka baju. Hasil Piala Dunia 2022, Serbia versus Swiss, skor 2-3. Pertandingan Swiss versus Serbia, berlangsung seru disertai hujan gol. Swiss menundukkan Serbia dengan skor 3-2. Sesuai prediksi, laga ini menyuguhkan duel dua tim yang tampil habis-habisan demi lolos ke babak 16 besar. Level kedua tim pun bisa disebut seimbang. Kali ini 3 gol Swiss dicetak oleh Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, dan Remo Freuler. Serbia sempat membalas 2 gol, lewat aksi Aleksandar Mitrovic, dan Dusan Vlahovic. Kemenangan ini memastikan posisi Swiss sebagai runner-up grup. Mereka berhak melangkah ke babak 16 besar bersama Brasil, yang jadi juara grup.